Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan berbincang-bincang lagi dengan Pak Benny Ramdhani sebagai Kepala BP2MI. Pak, saya mau tanya nih Pak, sebenarnya PMI atau TKI di mata pemerintah Indonesia ataupun masyarakat itu menurut Pak Benny sendiri bagaimana Pak? Kita sesungguhnya sedang berperang melawan cara pandang, mindset yang selama ini destruktif dalam melihat pekerja kita. Kalau menyebut TKI yang sekarang berubah PMI. Nama jadi PMI, seolah-olah orang memandang dengan sinis. Ada pandangan yang sangat buruk dan bahkan negatif. Seolah-olah mereka kelompok orang-orang bermasalah bagi bangsa ini. Seolah-olah mereka adalah yang bekerja di sektor pekerjaan rendahan. Padahal terminologi PMI adalah orang Indonesia yang berada di luar negeri, yang karena pekerjaannya di sana, dia mendapatkan bayaran. Artinya berbagai sektor pekerjaan terbuka. Mereka tidak sedikit yang hari ini bekerja di perusahaan multi internasional, di kilang, gas and oil. Itu juga adalah para PMI. Bahwa masih ada yang bekerja di sektor domestik pasti. Tapi mereka adalah orang-orang terdidik, memiliki kompetensi, mengikuti pelatihan. Dan inilah yang kemudian kita ingin memberikan sebuah wajah baru untuk merubah cara pandang baru. Bahwa menjadi PMI adalah profesi yang mulia sebetulnya. Terlebih sumbangan mereka yang sangat besar kepada negara ini yaitu 159,6 triliun. Nah, menempatkan mereka sebagai pahlawan itu penting bagi negara. Sehingga konsekuensi negara dengan menempatkan mereka sebagai pahlawan, maka harus ada perlakuan-perlakuan istimewa kepada mereka. Seperti apa? Kita siapkan berbagai fasilitas. Perlakuan seperti apa Pak? Mungkin fasilitas seperti apa yang diberikan oleh pemerintah ke para PMI yang saat ini menjadi PMI ya, dulunya kan TKI. Boleh dijelaskan Pak? Misalnya setiap pelepasan mereka dilepas oleh orang-orang penting di Republik ini. Para pejabat tinggi negara, Menko pernah hadir Pak Erlangga, Menteri Pak Erick Thohir, bahkan para anggota DPR yang terhormat, bahkan tokoh-tokoh besar politisi seperti Bung Akbar kita undang kemarin. Itu untuk membangunkan rasa percaya diri pada mereka, kebanggaan pada mereka. Yang kedua adalah memberikan fasilitas layanan lounge di bandara. Selama ini PMI tiba di tanah air jadi korban pemerasan. Mereka diperlakukan tidak manusiawi, mereka terlantar. Demikian juga ketika mereka mau terbang. Padahal ada orang-orang penting yang mendapatkan fasilitas istimewa oleh negara. Nah, mereka disiapkan lounge untuk tempat penghormatan negara, ada fasilitas istimewa untuk para pahlawan divisi. Ternyata ada lounge khusus TKI yang mungkin di bandara pengen terbang ke luar negeri. Jadi buat teman-teman harus tahu nih, mungkin kalau kita check in, kita nanyain apakah ada lounge untuk TKI atau PMI yang pengen kerja di luar negeri. Mungkin kalian akan mendapatkan perlakuan yang cukup istimewa ya, kayak orang-orang penting di Indonesia misalkan pejabat gitu kan punya ruangan khusus gitu ya. Harusnya sih kalian bisa tanyakan nih ke petugas bandaranya. Bahkan di 6 bandara. Kemudian juga fast track. Bagaimana mereka dengan antrian panjang berdesak-desakan, kaum perempuan ya. Padahal anggota DPR, para menteri, kemudian orang-orang diplomat itu menggunakan fasilitas ofisial diplomatik Padahal belum tentu mereka juga orang baik, karena tidak sedikit orang penting di Republik ini maling juga, jadi koruptor juga kan. Kembali ke asalnya Pak Benny. Tidak ada PMI yang menjadi koruptor gitu. Sehingga diperintahkan oleh Presiden dibangunkanlah fast track jalur khusus. Yang ketiga, mereka dibekali kredensial, surat kepercayaan negara. Nah, surat kepercayaan negara ini orang boleh mengatakan ini ide gila, tapi sejak Republik ini berdiri usia 77 tahun. Tidak ada seorang menteri anggota DPR yang berhak memiliki kredensial kecuali duta besar. Surat kepercayaan negara. Kita berikan surat kepercayaan negara kepada PMI untuk diberikan pada majikan mereka atau pimpinan perusahaan mereka di tempat mereka bekerja. Kalau boleh tahu Pak, arti dari surat kepercayaan negara itu apa nih? Apa manfaatnya bagi para TKI yang kerja di luar negeri? Artinya apa? Mereka dijatakan oleh negara bahwa ini adalah wakil negara kami. Dan yang bertanda tangan adalah Anda di situ. Kepala BP2MI. Sebagai wakil pemerintah. Wakil pemerintah. Mungkin saja majikan mereka bukan orang terkenal di negaranya. Ada nggak contoh kredensialnya di sini? Mungkin saja mereka bukan orang penting di negaranya, bukan orang terhormat, tapi dia akan respect dengan negara tentu kita. saja, itu dia penting itu. Di negara-negara yang beradab itu berarti yang begituan tuh. Yang keempat adalah dulu mereka kalau berangkat ke luar negeri, mereka tidak punya uang untuk biaya. Dari mana biaya mobilisasi dari rumah ke tempat pelatihan?
Bagaimana mereka harus membayar biaya pelatihan yang tidak kecil, 8 juta, dan sertifikasi kompetensi. Bagaimana mereka membayar tes psikologi, syarat undang-undang, bahkan medical check up. Dari mana biaya untuk pengurusan paspor, visa, dan bahkan tiket untuk terbang. Mereka menjual harta keluarga atau mereka meminjam ke rentenir dengan bunga yang sangat tinggi. Presiden perintahkan, putus mata rantai rentenir, ijon rente, siapkan pinjaman dengan bunga yang sangat rendah, dan pinjaman itu diberikan oleh bank pemerintah. Sekarang ini kerjasama dengan bank. Sekarang kerjasama dengan seluruh bank pemerintah. Oh, ya. Himbara ya. Betul. Dan dari sanalah mereka mendapatkan modal itu, sehingga saat launching saya katakan say goodbye para rentenir, pesta pora kalian sudah berakhir. Dan dari situlah mereka marah kepada kepala badan. Dan ada dua lagi, Pak Akbar, yang kita sedang bicarakan intensif. Saya punya mimpi mereka bekerja menabung. Salah satu tujuan dari uang tabungan digunakan untuk mewujudkan mimpi mereka punya rumah. Iya Pak, saya pernah membaca berita di Twitter bahwa BP2M itu tengah berusaha untuk mengupayakan kredit perumahan bagi para PM ini. Gimana itu Pak? Negara ini juga tidak adil kalau hanya menyiapkan rumah untuk prajurit TNI, prajurit Polri, ASN. Akhirnya kita bicarakan dengan Kementerian PUPR agar ada kebijakan perumahan bersubsidi murah untuk pekerja migran Indonesia. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kebijakan ini segera keluar. Dan kedua, banyak masalah barang-barang PMI pulang dari luar negeri. Nah, ini penting nih. Ya, apakah barang-barang itu pemberian majikan? Ya, karena dia respect untuk oleh-oleh keluarga di kampung halaman, ataukah dia membeli belanja dari uang tabungannya untuk keluarganya. Tapi karena ketidaktahuan barang apa yang bisa dibawa, berapa jumlah, akhirnya disita oleh bea cukai. Dan itu banyak dialami oleh PMI kita, dan barang itu tidak pernah kembali. Dan hilang bea begitu cukai saja. tidak salah, karena menegakkan aturan. Yang salah adalah negara yang selama ini tidak pernah mengedukasi PMI. Yang salah negara tidak pernah mengeluarkan kebijakan diskresi bagaimana memberikan diskon kepada PMI. Nah, kita bicarakan dengan bea cukai, PMK-nya nanti akan berbunyi Peraturan Menteri Keuangan pembebasan bea masuk barang milik PMI. Itu sangat meringankan PMI. Yang pertama tadi saya pertemuan dengan Pak Menko, ya, Pak Mahfud, saya sampaikan, Pak Mahfud, kita sedang bernegara. Lucu jika negara yang besar ini yang memiliki aparatus negara yang disumpah atas nama undang-undang, negara yang tentu ya mengakui bahwa masyarakatnya sangat religius, tapi penempatan ilegal seolah-olah tidak bisa disentuh oleh negara. Pertaruhannya adalah kita jangan pernah memberikan di kepala, di otak para sindikat seolah-olah dengan uang mereka bisa mengendalikan negara ini. Atau kita merelakan merendahkan martabat kita untuk menjadi alas kaki dari para sindikat. Ini pertaruhan negara. Yang kedua tentu penanganan penempatan ilegal, ijon rente ini harus menjadi perang dan jihad fisabilillah negara. Benar sih, naib bagi negara yang besar, yang religius, kemudian kita melakukan pembiaran terjadinya praktek-praktek perdagangan manusia, dan yang menjadi korban ini adalah 90% ibu-ibu dan kaum perempuan. Negara ini tidak konsisten terhadap pekerja migran Indonesia. Negara melahirkan undang-undang yang sangat progresif. Di pasal 30 ayat 1 berbunyi tegas, pekerja migran Indonesia tidak dapat dibebani biaya penempatan. Apa yang dimaksud biaya penempatan? Biaya-biaya yang dikeluarkan tadi. Gede banget ya. PMI, pekerja migran Indonesia tidak dapat dibebani biaya penempatan. Saya cek di pasal-pasal berikutnya penjelasan apa yang dimaksud pembebasan, siapa saja mereka, tidak ada penjelasan. Sudah cukup jelas. Artinya 277.000 pekerja yang setiap tahun berangkat, sebetulnya mereka tidak boleh dibebani biaya. Sekalipun pinjaman negara yang dilakukan oleh Bank Himbara, negara harus memberikan cuma-cuma kepada mereka. Saya bermimpi negara satu saat konsisten dengan undang-undang yang dilahirkan. Teman-teman anggota DPR komitmen konsisten terhadap undang-undang yang dia buat, yang sudah dilahirkan. Kita bagi cuma-cuma gratis 30 juta per PMI untuk dia bisa mewujudkan mimpi bekerja di luar negeri.